Mari kita siapkan hati, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan melanjutkan bagian yang kedua dari tema yang saya sudah sampaikan di waktu yang lalu, yaitu a blessing of tears. A blessing of tears atau berkat di balik air mata. Saudara dapat lihat di belakang saya, teman-teman media sudah memberikan gambar yang bagus ini. Gambarannya air mata ya, orang sedang menangis. Tapi buat kita di dalam Tuhan, air mata kita bermakna besar. Kita akan mulai dari 2 Raja-Raja pasal 20, ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Jadi ini bagian yang kedua. Jemaat Tuhan dapat menyaksikan bagian yang pertama dari A Blessing of Tears di channel YouTube GBHMJ. Dan saya sudah membahas satu poin di sana. Dan kali ini saya akan membahas poin yang berikutnya. 2 Raja-Raja pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di bawah judul perikop, Hizkia sakit dan disembuhkan. Saya akan baca, siapapun jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini baik di rumah atau saudara dalam perjalanan, saudara bisa melihat ayat-ayat yang sudah dibantu oleh tim media dimunculkan di layar monitor saudara. Yang bisa baca bersama kita baca. Ayat pertama, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit. Jadi Hizkia adalah seorang raja. Dia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ini pesan yang paling mengerikan nih. Nabi datang bawa pesan kematian. Ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Hizkia berkata di ayat ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kalimat yang terakhir kita baca bersama dikatakan. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu. Sama-sama bilang sama saya doa. Dan telah kulihat air matamu. Sama-sama bilang sama saya air mata. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-6 bersama-sama baca ayat ini. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Di ibadah online sebelumnya saya sudah sampaikan. Apa sih berkat di balik air mata? Yang pertama kita mendapat kekuatan saudara. Orang dunia memandang air mata itu sebagai kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan. Tapi Alkitab mengajar yang sebaliknya. Seringkali justru air mata adalah awal dari sebuah kemenangan. Makanya Mazmur bilang apa? Mereka yang menabur dengan air mata, mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Nah, jemaat Tuhan perhatikan begini. Satu kali dalam pelayanan saya pernah datang ke salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Lalu sembari saya menunggu sebelum saya berdoa, saya ketemu dengan seorang yang mendampingi suaminya yang lagi di opnam. Jadi di rumah sakit itu suaminya lagi di opnam karena penyakit stroke. Bincang demi bincang, yang menarik istrinya bilang begini sama saya. Pendeta, waktu dia tahu saya pendeta jadi obrolan lebih intens lah. Dia mulai bilang begini, pendeta, boleh doain gak suami saya? Saya bilang boleh. Satu kehormatan buat saya kalau ibu mengizinkan ke saya bisa berdoa untuk suami yang sedang berbaring. Jadi saya tanya udah berapa lama, dia bilang dia udah diopnam sekian minggu. Lalu ada hal yang menarik, dia bilang begini, pendeta tahu nggak? Kebanyakan yang datang ke rumah sakit ini yang kena sakit stroke seperti suami saya itu laki-laki. Saya bilang kenapa bu? Dia bilang gini, kayaknya karena laki-laki itu banyak mendem pendeta. Laki-laki itu banyak menyimpan sesuatu yang tidak pernah dikeluarkan. Jadi ternyata suaminya itu sakit stroke itu karena pikiran. Pikiran, tekanan, stres, saya nggak ngerti gimana mungkin jadi penyakit. Lalu akhirnya dia kena stroke. Dan waktu saya cari faktanya, seringkali pernyataan itu betul. Laki-laki itu biasa dididik ketika dia lahir bertumbuh, kita itu diajar untuk menyimpan gitu. Kayak saya waktu kecil, kayaknya nggak boleh nangis. Karena kenapa? Laki-laki, beda sama perempuan. Anak perempuan it's okay kalau nangis. Kalau anak laki-laki katanya kayak maaf ya bahasa kasarnya tuh kayak banci gitu. Kalau kita nangis tuh kayaknya bukan laki-laki sejati dan tanpa disadari
Didikan ini tuh terus terbawa sampai kita menjadi dewasa. Dan efek negatifnya, orang yang selalu menyimpan, memendam, ketertekanannya itu membuat dia menjadi orang yang stres dalam tanda petik, yang menakutkan. Dia bisa jadi depresi, dan kalau nggak terselesaikan, dia bisa sampai tahap ke bunuh diri. Bukan cuma sakit loh saudara. Jadi ada sakit karena kejadian, jadi ada juga sakit karena apa yang dari dalam. Saya baca satu artikel ini tulis sebuah penelitian tentang air mata, tulisannya seperti ini. Saya ingin baca karena saya kutip tulisannya secara langsung dari salah satu sumber seorang dokter. Dikatakan gini, seseorang yang menangis bisa menurunkan level depresi karena dengan menangis, perhatikan, mood seseorang akan terangkat kembali. Air mata yang dihasilkan dari menangis karena emosi, ini secara ilmiah, mengandung 24% protein albumin yang berguna dalam meregulasi sistem metabolisme tubuh dibanding air mata yang dihasilkan karena iritasi mata. Jadi intinya ketika orang meluapkan perasaan emosional yang seringkali ditunjukkan melalui air mata tuh ngebantu membuat sesuatu dalam diri seseorang lebih baik. Luar biasa gak saudara? Ciptaan Tuhan. Tuhan ciptakan air mata tuh bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Tuhan punya maksud di balik setiap tetes air mata. Terlebih dalam hidup saya dan hidup saudara. Ketika Tuhan izinkan engkau menangis, sebenarnya ada hal-hal besar yang Tuhan siapkan di dalamnya. Sama seperti kisah Hizkia. Nabi datang berkata engkau akan mati. Tapi ketika Hizkia dia berdoa, dia menangis di hadapan Tuhan. Yesaya belum keluar dari istana. Tuhan berkata balik, bilang lagi kepada hambaku raja atas umatku. Aku sudah mendengar doanya dan sudah melihat air mata. Makanya jemaat Tuhan, saya nggak tahu hidup saudara seperti apa hari ini. Tapi saya tahu sebagian dari engkau hidup dalam ketertekanan. Mungkin dalam keluarga, ekonomi, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena hal-hal yang hari ini kita bilang Tuhan, saya nggak kuat lagi. Tapi saya mau katakan, air mata kita ditampung di dalam kirbat Tuhan dan Tuhan mengubahnya menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara pernah ingat satu kali dalam perjanjian baru, Injil menceritakan Yesus berkhotbah di atas sebuah bukit. Dan dalam khotbah ini ada satu kalimat yang saya mau kutip, yang saya mau coba kupas dalam pembahasan saya dalam A Blessing of Tears bagian yang kedua. Yesus pernah berkata begini, berbahagialah kamu yang berduka cita karena kamu akan dihibur. Kan sebenarnya kalimat Yesus ini paradoks ya. Dia katakan, Yesus katakan berbahagialah kamu yang berduka cita. Bagaimana orang berduka cita, dia berbahagia. Tapi Yesus sebenarnya memberikan makna yang dalam di dalam pernyataannya. Mereka yang berbahagia tidak selalu berbicara tentang yang kaya. Tidak selalu berbicara yang berkelebihan. Yesus juga menaruh kebahagiaan di balik setiap duka cita. Kenapa? Karena Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ketiga. Kita buka ayat ini, kita baca bersama. Alkitab sudah menulis ribuan tahun yang lalu. Pengkhotbah 7 ayat yang ketiga. Dikatakan sederhana. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Karena muka muram membuat hati lega. Jadi sebelum penelitian secara ilmiah ditulis, Alkitab ribuan tahun yang lalu sudah mengungkap fakta ini. Bahwa ketika kita berduka, ada makna yang besar di dalamnya. Ketika kita membawa air mata ini kepada Tuhan. Coba kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab. Sebutlah namanya Daud. Daud itu seorang yang gagah perkasa. Ketika seluruh tentara Israel yang ditantang orang-orang Filistin ketakutan. Ketika Saul yang biasa berperang sembunyi di dalam istana, Daud berkata, tunjukkanlah mana pahlawanmu. Dia tantang Goliat, itu luar biasa. Itu karakter seorang pejuang. Tapi kalau saudara membaca dalam Mazmur, Alkitab juga gambarkan dengan jujur. Daud adalah seorang sosok yang suka menangis. Ada satu kutipan dalam Mazmur saya baca. Dia berkata, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Daud menangis. Tapi tangisannya bukan bicara kehinaan. Tangisannya adalah awal dari kemenangan. Di dalam part yang kedua, kita mau coba lihat. Apa berkat di balik air mata? Kembali kita buka dalam 2 Raja-Raja. Pasal 18 ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Saya masuk dalam sejarah Hizkia. Baru saya akan bahas dari ayat yang awal tadi kita baca. Perhatikan, 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Ini latar belakang Hizkia. Hizkia adalah seorang raja yang benar, ayat yang ketiga. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya.
Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa-masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi kalau saudara pernah ingat peristiwa bangsa Israel jalan di padang gurun sebelum ke tanah perjanjian. Ada satu ular tembaga yang dibuat Musa karena Tuhan berkata siapa yang dipatuk ular beracun di padang gurun yang melihat akan sembuh. Nah, tanpa disadari ular tembaga ini juga menjadi berhala. Jadi yang menghancurkan tembaga Musa dari zaman dulu itu namanya Hizkia. Perhatikan ayat yang kelima. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, ini orang luar biasa. Dan di antara semua raja Yehuda, Alkitab katakan baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat 6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Kita lihat dulu historinya. Hizkia adalah seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia lakukan yang benar. Dia lakukan yang bahkan tidak pernah dilakukan oleh raja-raja yang lain. Tapi ada fakta yang kedua harus engkau ketahui. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Ayatnya yang pertama. Seperti yang tadi kita baca dari awal. Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit. Bukan cuma sakit. Hampir mati. Saya mau ingetin kepada setiap jemaat Tuhan. Seringkali kita tanya, kenapa ya pendeta? Saya sungguh-sungguh sama Tuhan, kok Tuhan izinin hal-hal yang menyakitkan terjadi? Pendeta, semakin saya dekat sama Tuhan, semakin banyak tantangan masalah terjadi. Alkitab sudah catat dari ribuan tahun yang lalu. Kedekatan kita sama Tuhan bukan berarti jalan tol, saudara. Sometimes Tuhan izinkan hal-hal yang kita nggak pernah kira. Hal-hal yang kita doa, Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Tapi bukan karena Tuhan lalai. Ada maksud Tuhan yang besar di dalamnya. Waktu Tuhan izinkan Hizkia kena sakit, bahkan sampai hampir mati. Kan Nabi Yesaya datang itu. Wih, itu hebat itu Nabi. Saya pikir-pikir kalau saya ditugasin Tuhan suruh nyampein kabar kematian, nolak saya. Tapi Yesaya bilang apa? Katakanlah perkataanmu terakhir kepada keluarga. Karena engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ketika Yesaya membawa kabar itu, yang menarik, Hizkia nggak kecewa, Hizkia nggak marah, Hizkia justru berpaling kepada Tuhan, berpalingkan muka ke tembok, dia berdoa dan dia menangis di bawah kaki Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kesembuhan, bukan cuma kesembuhan. Ayat 6 dari 2 Raja-Raja pasal 20, saya baca bagi setiap saudara, dikatakan Tuhan berjanji kepada Hizkia, aku memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saya suka salah satu lagu yang sering kali dinyanyikan di ibadah kedukaan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Ini kalimat yang saya sukai. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Seperti ketika Hizkia menangis, Tuhan melihat dan Tuhan mengerti. Demikian juga hari ini air mata saya dan air mata saudara. Makanya Pak, Bu, jangan pernah merasa ketika engkau menangis, wah saya ini lemah pendeta. Saya itu sebenarnya orang yang gak mampu. No, itu manusiawi kita. Tapi yang harus engkau ingat, bagaimana ada berkat di balik air mata ketika kita membawa air mata kita kepada Tuhan. Saudara jangan pikir ya, di level tertentu orang itu gak nangis. Jangan salah, jangan saudara pikir gini, aduh kalau Pak Gembala, Pak Helmi Janto gitu enak ya, hidupnya udah diberkati, gak ada masalah. Kata siapa? Tantangan, kesulitan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi mungkin lebih besar dari yang saudara alami. Betul, kan saudara udah dengar sendiri. Beliau, Pak Gembala selalu menyampaikan dalam khotbah-khotbahnya. Walaupun diberkati, walaupun berhasil, Tuhan masih tetap izinkan hal-hal yang sukar harus dijalani. Tapi pendeta kok kayaknya kelihatannya Pak Gembala happy-happy aja ya. Kayaknya kelihatannya tetap kuat-kuat aja. Rahasianya adalah ketika kita membawa air mata di hadapan Tuhan. Pernah konseling sama wakil-wakil gembala? Pak Fernando, Pak Yunus Kurnia. Pernah konseling sama pendeta Richard Surinta? Pernah tanya nggak kalau mereka punya masalah atau enggak? Ini saya mau tanya jujur nih. Wakil gembala kita, itu dia punya kontak itu hampir 2.000 jemaat dari GBH. 2.000 itu banyak sekali loh.
Terkadang saya kalau lagi teleponan saya bilang, Om, perasaan kalau telepon Om Yunus selalu diangkat. Yebi, aku mandi juga, aku bawa handphone. 2.000 orang bisa bayangin gak? Satu hari tuh minimal 3-5 orang ada tuh telepon tuh. Ngasih tahu bebannya, tantangannya, kesulitannya, minta doa. Tapi saudara pernah gak tanya sama pendeta Yunus Kurniawan? Apa Yunus punya masalah gak? Mungkin lebih berat dari masalah saudara. Tapi kenapa orang bilang, tapi Pak Yunus kayaknya senyum-senyum aja ya pendeta. Kayaknya Pak Yunus kayaknya selalu suka cita karena dia membawa beban, membawa air mata hanya di bawah kaki Yesus. Pak, Bu, saya mau ingetin. Manusia itu nggak bisa selalu terima kita apa adanya. Betul. Engkau mungkin bilang, tapi saudara saya bisa pendeta. Iya, 2, 3, 4, 5 kali masih bisa. Tapi kalau setiap saat datang, waduh, siapa yang mau terima kita? Setiap ketemu kayaknya beban mulu. Tapi Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Yang setuju katakan amin. Karena itulah Hizkia. Ketika dia dengar kabar buruk tentang dirinya. Jangan lupa Hizkia itu raja loh saudara. Dia punya otoritas. Dia punya harta. Dia punya perintah untuk lakukan apapun. Yesaya datang. Engkau akan mati. Sampaikanlah pesan terakhirmu. Kalau saya raja, yang pertama kena Yesaya itu. Saya akan berkata ini nabi sudah lancang kepada saya. Pengawal tangkap dan jatuhkan dia ke dalam penjara. Tapi dia gak marah kepada nabi. Dia gak bilang cari tabib yang paling hebat. Hizkia gak berkata saya beli obat panjang umur. No. Hizkia datang kepada Tuhan. Kenapa air mata kita seringkali gak mendatangkan berkat? Kenapa gak ada mujizat di balik air mata kita? Karena air mata kita cuma berisi penyesalan dan kekecewaan. Tidak dengan Hizkia. Hizkia air matanya dia berserah kepada Tuhan. Kita seringkali nangis. Tapi air mata kekecewaan dan air mata penyesalan. Doa nih. Tuhan, Engkau tahu apa yang suamiku buat. Kenapa saya nikahnya sama dia? Itu kan air mata penyesalan. Gitu. Ada ibu-ibu yang masih kayak gitu nangisnya? Gak apa-apa, Tuhan tahu kok isi hati ibu. Itu air mata sia-sia yang seperti itu. Ada orang-orang yang disakiti, dia doa, dia nangis. Tapi air matanya air mata kekecewaan. Tuhan, kenapa ya orang-orang di kantor selalu fitnah saya? Kenapa orang-orang selalu ngejelekin saya? Kenapa? Nah itu kekecewaan tuh. Pak, Bu, kalau engkau menangis, menangislah berpengharapan kepada Tuhan. Ada satu kisah yang luar biasa yang Alkitab pernah catat di dalam Lukas pasal 7. Saya ingin setiap jemaat Tuhan sama-sama kita buka kisah ini dan kita belajar. Jadi yang pertama di video online yang lalu saya sampaikan apa berkat di balik air mata. Air mata kita mendatangkan kekuatan untuk kita tetap bertahan dan berjuang. Yang kedua dalam sesi kali ini saya sampaikan apa berkat di balik air mata. Air mata kita mendatangkan mujizat. Lukas 7, 11-13. Perhatikan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Perhatikan, kita mulai masuk ke dalam intinya. Setelah Yesus dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ayat yang ketiga, yang bisa baca sama-sama baca. Dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, apa katanya? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus berkata kepada janda itu, jangan menangis. Artinya buat Yesus air mata itu berarti sesuatu. Perhatikan ya dalam kisah ini, ibu ini minta tolong gak sama Yesus? Ibu ini berteriak gak bilang Yesus bangkitkan anakku? No. Yesus tergerak hanya karena apa? Air mata. Jadi kalau ada jemaat yang bilang gini, Tuhan mana ngerti saya sih pendeta? Tuhan tahu apa yang sedang saya alami, salah besar. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Orang bisa gak ngerti loh, saya ngomong jujur ya, pasangan yang tinggal sama kita, tidur satu ranjang, makan satu meja, jalan satu kendaraan, belum tentu ngerti apa yang kita alami Bu. Pak, jangan berharap istri kita tuh ngerti apa yang kita alami. Tapi saya mau katakan, Tuhan tahu persis apa yang kita alami. Ketika Yesus melihat ibu janda ini menangis, dia gak didorong-dorong sama orang, Yesus kasihan tuh jandanya. Ayo kita tolong. Enggak, Yesus sendiri tergerak oleh belas kasihan. Dia datang dan dia berkata, ibu jangan menangis. Dan tanpa aba-aba yang lain, Yesus langsung berkata kepada pengusung mayat. Di ayat berikutnya dari Lukas pasal 7, berhenti. Hai anak muda, bangkitlah.
bangkit seketika. Itu kan luar biasa. Kenapa? Air mata menggerakkan hati Tuhan. Ketika apa? Engkau sungguh-sungguh. Kita menangis ini sebagai gambaran kita manusia yang terbatas, saudara. Kita manusia yang memang kita penuh kelemahan di dalamnya. Tapi apa yang membuat kita tetap melihat kepastian di tengah ketidakpastian? Pengharapan kita kepada Tuhan. Ada satu kesaksian dari luar negeri. Saudara dapat melihat kesaksian ini secara online di media sosial. Jadi ibu ini melahirkan anak yang pertama. Dia di luar negeri, di Kanada kalau nggak salah. Dokter sudah bilang memang dari awal kalau dilahirkan kemungkinan hidupnya kecil. Tapi ibu ini bilang nggak apa-apa, saya tetap berjuang. Ini anak saya yang pertama. Dia tetap rawat di dalam kandungan sampai dengan 9 bulan. Ketika proses lahir dia udah panggil pendeta apa segala macam. Puji Tuhan. Semuanya berjalan dengan luar biasa dan tidak ada kendala, anaknya lahir. Tetapi kondisi fisiknya ternyata nggak siap. Setelah keluar dari rahim, ini bayi sepertinya nggak bisa beradaptasi dengan baik. Hari demi hari makin lemah sampai satu malam, suster bilang, Bu, kayaknya keadaannya semakin kritis, kita bawa ke rumah sakit besar. Dibawalah ke rumah sakit besar di daerah Kanada. Sampai di sana dokter juga udah angkat tangan dan seperti yang saudara ketahui, akhirnya anaknya menghembuskan nafas terakhir. Anaknya meninggal. Waduh, dia nangis betul-betul, dia pegang anaknya, dia peluk, dia nangis. Tapi dia nggak lagi nangis kekecewaan. Dia ganti air matanya tidak menjadi air mata penyesalan. Dia nggak marah-marahin Tuhan. Dia justru berdoa. Dia pegang anaknya. Lalu dia nyanyi satu lagu. Saya sih nggak terlalu hafal lagunya. Ini lagu orang luar. You are my son, sunshine, my only. Pokoknya. You make me happy when sky are gray. You never know dear how much I love. Dia cuma nyanyi lagu itu, tapi dia bilang dalam kesaksiannya, saya terus berpengharapan sama Tuhan. Ini yang Tuhan sudah beri. Dia terus nangis, dan kesaksiannya bilang apa? Tetes air matanya itu sama seperti di film-film kartun ya. Jadi katanya waktu air mata itu terus turun kena ke bayinya, mujizat Tuhan terjadi. Anak itu tiba-tiba bergerak lagi dan sampai hari ini, anaknya tetap hidup dalam keadaan sehat. Saya mau bilang kepada setiap saudara, engkau boleh meratapi keadaanmu, ekonomimu, keluargamu, mungkin pekerjaanmu, karirmu. Tapi bawalah itu semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah apa yang buruk menjadi sesuatu yang indah. Apa yang mustahil menjadi mungkin. Makanya dalam Alkitab ditulis kata kirbat. Engkau menaruh air mataku di dalam kirbat. Di part yang ketiga, saya akan bahas lebih spesifik tentang kata kirbat. Kenapa banyak sekali ungkapan dalam Alkitab air mata ditampung di dalam kirbat. Kirbat adalah bahasa asli dari kata nodah. Jadi nodah itu bahasa asli dari kata kirbat. Nah, nodah ini adalah wadah yang terbentuk dari kulit yang biasanya bukan hanya dipakai untuk menampung air, tapi nodah ini juga dipakai untuk menampung sesuatu supaya terjadi proses fermentasi. Jadi kirbat ini mengubah. Jadi kalau dia dimasukkan sari anggur, setelah difermentasi, ketika dikeluarkan jadi wine, jadi anggur beralkohol. Kalau dikasih masuk susu, difermentasi dia keluar menjadi mentega. Intinya, kirbat itu satu tempat untuk menampung dan akan mengubah. Nilainya akan lebih mahal. Seperti itulah air mata kita di hadapan Tuhan. Yes, waktu engkau meneteskan air mata, Tuhan tampung. Dan air mata akan diubah menjadi sukacita. Sama seperti Hizkia. Ketika dia menangis dan dia berkata, Tuhan ingatlah akan kesetiaanku di hadapanmu. Detik itu juga Tuhan bilang sama Yesaya, kembali, bilang sama Hizkia, sudah kudengar doanya, sudah kulihat air matanya. Bukan cuma umurnya ditambah, ketenangan, keamanan, penjagaan diberikan Tuhan bagi Hizkia dan seluruh kerajaan daripada Israel. Tuhan kalau berkati gak pernah setengah-setengah, saudara. Tuhan kalau berkati itu selalu dia beri yang terbaik bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Karena itu bawalah setiap kehidupan saudara, apapun keadaan dan realitanya, hanya kepada Tuhan. Singkatnya, kirbat bukan sekedar wadah untuk menyimpan, tapi wadah ajaib ya, mengubah. Nilainya menjadi lebih mahal. Air mata kita yang ditampung dalam kirbat Tuhan bukan hanya untuk mengenang masa-masa sukar, tapi untuk melihat masa depan yang jauh lebih baik. Tuhan mengubah air mata saya dan saudara menjadi sorak kemenangan. Makanya jangan pernah khawatir. Ketika engkau hadapi masalah, tantangan, hanya datang kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kepastian di tengah ketidakpastian. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa biarlah penyampaian hamba dapat menjadi satu bahan rema bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarnya.
Apapun keadaan kondisi yang sedang mereka jalani, kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Kami belajar di bagian yang kedua dari berkat di balik air mata, bahwa air mata mendatangkan mujizat bagi kami. Kami akan melihat hal-hal yang ajaib di tengah tetes air mata kami. Kami akan melihat rencana Tuhan yang luar biasa di balik tetes air mata kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menggandeng tangan kami menuju kemenangan. Berkati siapapun jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini, mereka yang sedang tertekan, mereka yang sedang teraniaya, mereka yang sedang mengalami pergumulan, persoalan, masa-masa sukar dalam hidup mereka. Melalui video ini mereka semakin sadar bahwa air mata kami bukanlah air mata penyesalan, bukanlah air mata kekecewaan, tetapi air mata yang kami bawa di dalam Tuhan. Dan Tuhan taruh di dalam kirbat-Mu yang mengubah air mata kami menjadi sorak-sorai. Terima kasih Tuhan, inilah firman yang dapat hamba sampaikan, biarlah berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, bersama jemaat Tuhan kita katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.